Suamiku Om Tentara. S2. Bab 090. Astaga, Pak, tadi Maria sedang ngurus kontrak ke klien lain. Kalau nggak ada hal mendesak Maria juga pasti selalu nemenin aku. Papa nih sensitif amat kenapa sih? Tanya Valerie curiga. Papanya memalingkan pandangan. Papa nggak sensitif. Papa nggak suka aja kamu pergi kemana-mana sendiri. Terus papa percaya kalau aku perginya sama Robert gitu. Papanya mengangguk. Iya dong. Papa, kan sudah kenal Robert, sudah kenal keluarganya juga. Wajar kalau papa lebih percaya kamu pergi-pergi sama dia daripada sama orang lain. Valerie geleng-geleng kepala. Kalau masalah Robert, papanya selalu memberi dukungan penuh. Valerie tahu, itu jelas karena papanya kenal baik dengan orang tua Robert. Ketika Valerie ke Italia waktu itu, papanya juga yang mempercayakan Valerie kepada Robert. Namun, kadang-kadang Valerie kesal juga. Apalagi ketika papanya terkesan mencurigai Hafiz, padahal Valerie juga tidak pernah janjian bertemu dengan Hafiz. Semua murni hanya kebetulan belaka. Sementara itu, Robert yang merasa mendapat dukungan dari papanya Valerie tersenyum penuh kemenangan. Pak, mau Valerie jalan sama Robert atau Hafiz atau cowok lain juga sama aja, kan? Intinya mereka semua temanan aja sama Valerie. Papanya Valerie enggan melanjutkan perdebatan jadi beliau memilih menyingkir untuk membiarkan Valerie berbincang dengan Robert. Cukup lama Robert mengajak Valerie mengobrol. Bahasannya macam-macam dan selalu ada topik baru. Robert memang selalu antusias tiap kali berbicara dengan Valerie. Sayangnya, di tengah obrolan tersebut ponsel Robert bergetar. Ada panggilan dari Abel yang mengharuskan Robert pergi. Tampak sekali dari ekspresinya bahwa Robert kesal karena harus pergi, tetapi mau bagaimana lagi, ia terikat kontrak kerja di sini. Meskipun namanya sangat beken dan seringkali mendapatkan perlakuan khusus dalam pekerjaan, tetap saja Robert harus profesional demi nama baik karirnya. Aku masih ingin bersama kamu, Honey. Valerie mendorong punggung Robert keluar. Pergi sana. Aku kasihan dengan Abel menghadapi orang sepertimu. 41. Robert cengengesan. Bye, Honey. Setelah Robert pergi, Valerie langsung masuk ke kamarnya. Lah beristirahat di sana dan melihat ada pesan masuk dari Maria, manajernya. Maria mengirim pesan mengenai klien yang batal terikat kontrak dengan Valerie tadi. Kabarnya, klien tersebut menghubungi Maria dan meminta untuk pertemuan ulang untuk merevisi beberapa perjanjian agar Valerie tidak merasa terlalu dirugikan. Valerie pun langsung membalas pesan tersebut. Ketemuan di mana, Mar? Maria mengirimkan lokasi pertemuan sekaligus mengatakan bahwa Maria akan ikut dalam pertemuan itu, jadi Valerie tenang saja. Valerie memeriksa Google Maps alamat yang dikirimkan oleh Maria. Ia seketika mengernyit. Loh, ini, kan? Sementara itu di tempat berbeda, Dirga yang telah menjalani hukuman selama beberapa tahun terakhir akhirnya bisa menghirup udara bebas. Dirga menghela napas panjang begitu ia bisa keluar dari tahanan. Akhirnya, 42. Dirga berjalan pulang dari tahanan. Sebenarnya, ia belum tahu mau kemana. Apakah ia akan kembali ke rumah orang tuanya atau pergi ke tempat lain? Masa depan Dirga sudah hancur. Ia sudah dicopot dari statusnya sebagai TNI secara tidak hormat. Saat ini statusnya hanya warga sipil biasa yang baru selesai menjalani masa binaannya. Dirga sengaja tidak mengabari kedua orang tuanya kalau hari ini ia sudah bebas. Ia ingin sendiri dulu saja. Ia yakin sekali kedua orang tuanya pasti akan langsung menjemput kalau tahu tanggal pasti bebasnya Dirga. Padahal, Dirga sudah membuat malu keluarganya. Namun, ya namanya orang tua.
pada akhirnya tetap saja menerima anak mereka kembali. Dirga berjalan dan melihat-lihat sekitar. Sudah beberapa tahun ia tidak tahu apa yang terjadi di luar tahanan. Kegiatannya didominasi dengan pembinaan-pembinaan yang ia terima di tahanan. Saat ini, posisi Dirga benar-benar luntang-lantung sendirian. Sudah diceraikan istri, sudah mempermalukan orang tua pula. Pekerjaan pun tak punya. Ia lebih mirip seperti gelandang, hanya dengan pakaian yang lebih bersih saja. Dalam perjalanannya yang entah kemana itu, Dirga menyusuri trotoar di pinggir jalan raya. Kendaraan melaju kencang dari dua arah disertai dengan suara klakson yang kadangkala memekakkan telinga. Sudah lama sekali ia tidak merasakan suasana seperti ini. Dirga terus berjalan, hingga kemudian melewati sebuah bangunan butik mewah yang di depan halamannya terdapat pagar tinggi. Dari balik pagar itu, ada banner besar yang terpasang menunjukkan foto produk sebuah seri pakaian muslim keluaran terbaru. Di banner iklan tersebut ada dua orang yang berpose. Salah satunya duduk di kursi, seorang lelaki. Lalu seorang perempuan berdiri di belakang kursi lelaki itu. Itu kan. Dirga membelalak. Ia mengenali wajah di banner iklan seri pakaian muslim tersebut. Dirga mengucek matanya berkali-kali hanya untuk memastikan kalau apa yang ia lihat tidak salah. Valeri, itu beneran dia, ucap Dirga. Memang benar. Banner yang terpajang di butik itu adalah photoshoot yang saat itu dilakukan Valeri untuk produknya Ali. Di sana, Dirga terhenyak menatap banner iklan itu. Matanya terfokus pada penampilan Valeri yang menggunakan gamis serta hijab. Dia kelihatan sangat cantik. Dipikir-pikir udah lama juga aku gak lihat Valeri. Kayaknya dia makin sukses aja, gumam Dirga. Kira-kira, dia masih ingat sama aku apa enggak ya? Dirga terdiam sesaat lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia beberapa kali melihat iklan-iklan fashion di jalan dan sudah berkali-kali juga ia melihat rupa Valeri di iklan-iklan tersebut. Seingatnya, saat itu level Valeri masih selebgram biasa dan model freelance yang tidak terikat agensi manapun. Valeri mungkin lumayan terkenal untuk para pengguna sosial media, tetapi levelnya tak sampai seperti bintang iklan. Namun, sekarang wajah Valeri mejeng di banyak iklan-iklan terkenal. Dirga sampai kaget melihat betapa naiknya pamor Valeri sejak terakhir kali yang ia ketahui. Gila, dia makin sukses aja sementara aku malah kayak gini. Aku jadi pengen ketemu dia. 43. Dirga lanjut melangkah. Di tengah jalan raya, ada papan iklan elektronik yang terpasang dan di sana lagi-lagi wajah Valeri muncul dengan pakaian muslimahnya. Berhubung papan iklan elektronik itu lebih besar ketimbang banner yang Dirga lihat di butik tadi, wajah Valeri tampak lebih jelas. Di papan elektronik itu tak hanya menampilkan iklan gambar saja, melainkan juga ada iklan video pendek di mana model-model busananya melakukan beberapa pose dan catwalk sederhana. Tiba-tiba, pandangan Dirga jatuh pada partner Valeri di iklan tersebut. Lelaki tampan dan muda yang berpartisipasi dalam iklan produk Aliwear. Itu. Dirga menyipitkan matanya, itu. Dirga menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba melotot kaget. Itu Hafiz. Malam ini, Valeri dan Maria bertemu untuk menuju ke agenda meeting dengan klien yang sebelumnya. Si klien tersebut sudah menentukan tempat meeting yaitu sebuah restoran mewah yang letaknya berdekatan dengan klub menalam elit di wilayah itu. Sebenarnya, ketika si klien meminta bertemu di restoran itu Valeri sudah meminta agar Maria mengatur meeting di tempat lain. Namun, klien tersebut mengatakan bahwa ia telah melakukan reservasi demi pertemuan mereka. Akhirnya, mau tidak mau Valeri menyetujui meeting di restoran itu. Valeri dan Maria sudah datang di restoran itu.
Sebelum masuk, mereka saling berpandangan dan sama-sama menghela napas. Baru kali ini aku ketemu dengan klien ribet, keluh Maria. Valerie tertawa. Masih untung waktu itu kamu nggak ketemu langsung sama orangnya. Bayangkan aku yang sendirian meladeni keribetannya. Sorry, Val. Kalau aja waktu itu aku nggak ada urusan lain aku pasti bakal nemenin kamu. Valerie mengangguk. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku juga ogah ketemu sama klien ini lagi, apalagi di tempat ini. Kita harus hati-hati. Restoran ini mungkin hanya restoran elit biasa, tapi letaknya berdekatan dengan klub malam elit itu yang masuknya harus memiliki kartu member. Di sana terkenal sebagai tempat banyak publik figure tersohor bersenang-senang. Kalau kamu kedapatan berada di area klub malam itu meskipun nggak masuk ke sana, bisa bahaya nanti kalau ada paparazzi yang motret. Valerie mengangguk. Iya, aku juga khawatir soal itu. Lagian kenapa sih dia harus reservasi ke restoran ini? Kayak nggak ada restoran lain aja. Maria mendengus. Entahlah. Nanti kita cepetin aja meetingnya. Kalau kerasa ada yang nggak cocok langsung tolak. Valerie mengiyakan. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa sebelumnya kamu tolak? Apa kontraknya beneran seburuk itu? Tanya Maria. Tawarannya jelek banget. Lebih banyak keuntungan ke mereka, padahal aku maunya kalau terikat kontrak ya keuntungan harus seimbang dong. Untung aku udah berkecimpung lama di dunia beginian, coba kalau aku masih newbie, bisa kena scam orang-orang kayak gitu kali. Maria geleng-geleng kepala. Gila. Kayaknya dia hanya mau memanfaatkan popularitas kamu yang lagi naik daun aja deh, Val. Biasalah, pebisnis kan memang begitu, maunya ambil untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan pihak lain. 44. Valerie membenarkan ucapan Maria. Mereka berdua pun masuk ke restoran itu dan langsung disambut oleh pelayan yang sudah mencatat nama mereka di dalam reservasi. Maria dan Valerie diantar ke lantai 2 di mana ada ruangan privat untuk meeting mereka dengan si klien. Kedatangan Valerie dan Maria langsung disambut dengan senyum lebar oleh si klien. Maria tampak biasa saja, tetapi Valerie seketika mengernyit curiga. Masalahnya di pertemuan lalu ketika Valerie hanya sendirian, si klien itu kelihatan sekali sikap kurang ramahnya. Kata-katanya tajam dan terkesan seenaknya sendiri. Valerie berusaha untuk mengenyahkan pikirannya yang kemana-mana. Ia dan Maria pun duduk kemudian mulai membicarakan kontrak itu. Mayoritas pembicaraan mereka ditangani oleh Maria sementara Valerie lebih ke mendengarkan saja. Maria bisa dengan sangat piawai bernegosiasi dan melawan tiap kalimat si klien yang dirasa merugikan. Hampir setengah jam mereka membicarakan kontrak tersebut, tetapi pendapat Valerie sama saja. Ia masih merasa bahwa kontraknya kurang pas. Mohon maaf, sepertinya diskusi kita malam ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Masing-masing pihak memiliki pendapat yang kuat. Tentu semua itu tidak ada salahnya, tetapi jika kontraknya dipaksa dilakukan, saya pikir nanti malah akan bermasalah. Jadi, lebih baik kita akhiri saja pertemuan ini, ucap Valerie. Anda bisa mencari model lain yang mungkin cocok dengan kriteria keinginan Anda. Valerie berdiri dan hendak mengajak Maria pergi, tetapi pria itu langsung menahan Valerie dan mencegahnya. Tunggu sebentar, tolong jangan buru-buru, mari makan malam terlebih dahulu sebelum ambil keputusan. Saya janji akan mempertimbangkan semua keinginan Anda dan memasukkannya ke dalam kontrak. Valerie menatap Maria sejenak dan mereka pun akhirnya setuju. Mereka makan malam bersama. Valerie tidak terlalu nafsu makan. Ia hanya mencuil sedikit sajian yang ada di hadapannya kemudian meminum beberapa teguk air. Beberapa menit setelahnya,
entah mengapa Valeri merasa kepalanya sedikit pusing. La menekan pelipisnya, berusaha untuk meredakan rasa pusing tersebut, tetapi ternyata tak membuahkan hasil. "Maaf, saya izin ke toilet sebentar." Valeri langsung pergi ke toilet. Di sana, ia mencuci mukanya berkali-kali, tetapi sama sekali tak membuahkan hasil. Kepalanya tetap berdenyut menyakitkan. Tidak hanya itu, pandangan matanya pun terasa agak kabur. Valeri langsung kembali ke tempat meeting tadi. Ia berpikir untuk mengajak Maria pergi karena sudah tidak tahan dengan kepalanya yang pusing. Namun, saat ia kembali Maria justru tidak ada. "Kemana Maria?" tanya Valeri. Si klien memasang senyum lebar. "Bu Maria ada panggilan mendesak dan sedang keluar sebentar untuk menerima panggilan tersebut." Valeri mengernyit, tetapi ia berusaha percaya. Akhirnya, ia kembali duduk di meja itu. Detik-detik seolah berlalu dengan sangat lambat. Valeri berkali-kali mengecek arlojinya. 10 menit akhirnya berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Maria kembali. Valeri memejamkan matanya berkali-kali, berusaha untuk fokus, tetapi pusing luar biasa di kepalanya membuat ia semakin lemas. Valeri melirik si klien dan ia bisa melihat tatapan lurus pria itu kepadanya. Saat itulah, Valeri akhirnya curiga bahwa ada yang aneh dari pertemuan ini. 45. "Kamu, apa yang kamu lakukan kepada saya? Di mana Maria?" Klien itu terkekeh. "Semuanya aman kok, termasuk Maria juga sudah diamankan." Valeri melotot kaget. Kamu sudah merencanakan ini?" Valeri langsung berdiri dari kursinya dan berusaha untuk kabur, tetapi karena kepalanya amat pusing dan pandangannya berkunang-kunang, tubuh Valeri pun menjadi tak seimbang dan oleng berkali-kali seperti orang mabuk. Valeri cepat-cepat mengambil pisau mentega di meja itu dan menodongkannya kepada si klien. "Kembalikan Maria." Klien itu tertawa. "Memangnya apa yang bisakanmu lakukan dengan pisau seperti itu?" Valeri menggenggam erat pisau mentega itu. Ia berniat untuk melindungi diri dengan benda itu, tetapi ternyata tubuhnya menyerah. Valeri menjambak rambutnya sendiri hanya agar kesadarannya tak sirna. "Apa yang kamu masukkan ke makanan dan minumanku?" Si klien tertawa-tawa. "Apa ya? Cobalah tebak." Valeri mengerang kesal. Ia tak kuat lagi. Akhirnya, pegangan Valeri pada pisau mentega itu lepas. Kepala Valeri benar-benar berat dan matanya juga sudah tidak mampu diajak kompromi. Di detik berikutnya, Valeri tidak tahu lagi apa yang terjadi sebab segalanya menjadi gelap. Ia pingsan. Melihat tubuh Valeri sudah ambruk tak sadarkan diri, si klien mendekat dan memeriksanya. Ia tertawa puas melihat Valeri seperti itu. "Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok berkuasa hanya karena namamu ada di mana-mana." Si klien itu langsung menggeledah tas Valeri dan mengambil ponselnya. Setelah itu, ia memakai ponselnya sendiri untuk menghubungi seseorang. Situasi sudah aman. Dia sudah pingsan. Si manajer juga sudah nggak berkutik dan disekap di tempat lain. Sekarang kita bisa bawa Valeri ke tempat itu untuk langkah selanjutnya. Seseorang di seberang panggilan itu tertawa senang mendengarnya. 46. Valeri dibawa ke klub malam elit yang masih berada di kawasan tersebut. Ia ditempatkan di kamar privat. Di sana, si klien bertemu dengan seseorang lalu orang itu memerintahkan klien tersebut untuk meneruskan rencana mereka. Valeri dibaringkan di atas ranjang, kemudian sprei dan selimut yang ada di sana dibuat berantakan. Tak hanya itu, pakaian Valeri juga dibuat berantakan dengan beberapa kancing teratas pakaiannya terbuka. Setelah itu, si klien memotret Valeri berkali-kali lalu mengirimkan semua gambar itu ke ponsel orang yang merencanakan semua ini.
Setelah mendapatkan foto Valerie dalam kondisi yang ambigu seperti itu, orang tersebut langsung menyebarkannya ke sosial media dengan narasi yang buruk dan mengimplikasikan bahwa Valerie adalah pengunjung tetap klub malam tersebut. Si klien yang sebelumnya mengambil ponsel Valerie juga membobol akun sosial medianya. Ia mengunggah foto Valerie di akun sosial media milik Valerie sendiri dengan caption misleading. Tentu saja hal itu semakin membuat heboh. Followers Valerie langsung membanjiri unggahan tersebut dengan pertanyaan macam-macam mengenai apakah akun Valerie dibajak atau apakah Valerie sedang mabuk sehingga ia tidak sadar mengunggah fotonya yang sedang di klub malam di akun sosial media utamanya. Mungkin seharusnya Valerie mengunggah foto tersebut di akun keduanya, tetapi malah salah karena sedang teler. Si klien menyeringai. Netizen sudah membanjiri kolom komentar akunnya. Orang yang bersamanya tertawa puas. Bagus. Sekarang dia hanya tinggal menerima kehancurannya saja. Kembalikan saja HP-nya, yang penting kita sudah membuat pertunjukan bagus untuk para fans militannya itu. Setelah itu, si klien mengembalikan ponsel Valerie ke dalam tasnya. Bagaimana dengan si manajer? Aku menyekapnya di kamar mandi. Biarkan saja. Dia nggak penting. Si klien dan seseorang yang bersamanya akhirnya pergi dari klub malam itu setelah berhasil menghancurkan karir Valerie hanya dalam sekejap.